Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya bersama siapa? Ana Supriyatna. Ana Supriyatna, panggilan gaulnya Supri. Supri. Ini wis pembukaan apa tuh sih? Udah ya? Ya kan baru sama bukaan. Tuh kameranya. Oh ya teman-teman, ini aku lagi santai, lagi nongkrong di depannya kayak Alfamart lah, namanya Siu minimarket. Ini lagi nyari udara seger. Ini kalau malam enak, tapi kalau pagi itu panas banget teman-teman. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol santuy teman-teman, buat kenang-kenangan juga, video sama orang geseh. Kamu kerja sama aku berarti berapa nak? Berapa banyak? Setahun berarti ya? Setahun apa 2 tahun ya? Kamu pertama sama aku apa sama Munir? Sama aku sama Kang Agus ya? 3 orang ya? Bentar kok. Terus dioper Terus sama Munir? sama Munir. Dioper-oper saya kan. Nggak, Kang Agus sih nggak. Kamu nggak dibutuhkan. Oh ya nak, mau nanya, kenapa kamu asal muasal ke Korea itu gimana nak? Ya alasan utamanya pengen kesini tuh gara-gara lihat. Ya pertama Aku, YouTube aku, kamu jujur nggak kamu. pernah. Saya tuh YouTube aja cuma dari temen. Lah iya. Enggak kan gini. Si Andi aja tahu yang review kontainer itu kan sama kamu dulu. Enggak. Ya ya, video Mas Ana baru datang ke sini masih botak, masih culun banget, ada teman-teman. Nanti linknya tak taruh di deskripsi, asli botak ini. Lucu banget pokoknya. Masih Gimana? Nak? Terinspirasi dari saya Pak pasti lah. Saya tahu pas kesini. Oh, nggak dari Asli. rumah berarti. Enggak kan, saya kan diliatin SLC-nya kan ada alamatnya. Nah, diliatin ke temen. Nah, teman saya tuh bilang gini, "Anak kamu satu pabrik sama YouTuber gaul. YouTuber siapa? YouTuber," kata saya tuh. Nih, kayak saya liatin ininya, nama YouTube-nya Sugeng Aska. Pas saya lihat, "Oh iya ini orangnya." Oh ini orang. Oh iya ini orang, saya gak tahu loh di iniin. Apa namanya, dikasih tahu kamu kerja di pabrik pipa, bikin pipa. Dia soalnya udah tahu pas saya liatin pabriknya. Berarti kamu kurang gaul berarti. Bukan kurang gaul, dulu gak kebeli kuota loh, serius. Dulu tuh gak ada kuota, HP juga HP jadul yang dikaretin dulu ada dengan Susah banget lah. Iya. Dulu iya, HP-nya Ana itu HP rakitan apa teman-teman. rakitan itu Kayak sih baterainya juga gak gak masuk, gak muat pakai baterai yang lain. Aduh. Aku kalau pergi aja ke Lotena, kamu jangan ngeluarin HP nanti dikira bom. Gimana asal musa? Berarti dari SMK kamu? Emang dari Dari SMK kayaknya. udah ada niat ke Korea. SMK pas lulus sekolah kayaknya, pas beres ujian kelas 3 itu. Cuman kan nganggur, gak ada kerjaan. Terus ada teman yang nawarin, daripada nganggur gak ada kerjaannya, ayo ikut kursus berhubung gratis, kata teman saya. Oh bisa gratis nak? Enak banget Ya gratis. kan ada program dari pemerintah, program Disnaker namanya itu. Oh ya, ini yang daerah Bandung, Kabupaten Bandung. Kabupaten, silakan apa di mana? Di Solina, LTKY Solina. Ya Solina, monggo silakan dikunjungi. Itu gratis asal KTP-nya Bandung. Alamatnya? Alamatnya susah, di Talun, Kampung Talun. Ntar saya ada IG-nya kok, IG-nya @_Solina_. Itu aja, coba kunjungin. Enak ya, gratis. Kunjungi Instagram saya kukck96. Cek, kenapa kamu namanya susah banget nak? Ya itu kan saya kan BTS Army. Jadi namanya itu. Ambre. Soalnya kan pakai nama sendiri, nggak bisa. Ana Supriyatna jelek banget gitu kalau dipakai nama Instagram. Bagus lah. Supri. Masa Supri 96? Nah terus, kamu ikut kursus berapa tahun? Kalau ikut kursusnya sih cuman hitungan bulan, paling 2 bulan kalau nggak salah. Kursus kan belajarnya, itu kan yang nama tahunan kan nunggu ujian. Nggak mungkin kamu paling tahunan kursusnya, kamu susah kok. Kamu aja habis diomongin langsung lupa kok. Itu kan dulu. Sekarang dulu kan nggak perlu. Dulu pinter berarti. Dulu pinter, cuma kesini jadi blow on. Jadi ketemu aku paling. Itu berarti paling otaknya kena Wolio nah. Kayaknya otaknya ketinggalan di Indo deh. Nggak saya bawa, lupa. Kursus berapa bulan kamu? Kursus 2 bulan. Udah langsung lulus? Nggak Pinter. lulus, nunggu dulu, nunggu ujian. Iya kan, kursus aku 5 bulan kursus, terus ada tes ikut. Aku aja 5 bulan yang pinter kok. Enggak, saya 2 bulan. Itu tuh 2 bulan tuh pendidikan dasar. Pendidikan kan ada 3 bagian. Pendidikan dasar. Dasar itu ya kan belajar kosakata, hafalan kosakata, karena partikel.
Nah yang kalau pemantapan Partikel molekul gitu. partikel kata kerja yang Korea itu tuh yang SPOK yang kayak gitulah. Tuh. Belajar itu ya. Terus pemantapan, kalau pemantapan lebih ke latihan soal aja, listening yang isi soal-soal kayak Ya gitu. total belajar berapa bulan? 3 bulan kayaknya. Ah kamu jangan ngarang. 3 bulan. Masa 3 bulan kamu udah pintar? Kan itu kan belajarnya aja, kan nunggu ujian kan sampai setahun lebih. Iya masa kamu belajarnya Nah, nggak kan belum beres. Kan setahun kan nunggu ujian. Nah, itu tiap hari Sabtu tuh apa namanya ke LPK, latihan soal. Jadi kan belajarnya di rumah. Jadi tiap minggu tuh ada, kalau yang lain sih ada yang kerja. Ada yang kerja dulu sampingan. Kalau saya kan difokusin aja belajar gitu selama setahun itu. Kok kamu bisa lulus sih, Nak? Kan saya kan fokus barusan belajar paling kosakata. Oh, iya? Belajar kosakata sebuku segini setiap harinya. Diapalin. Buat teman-teman yang mau ke Korea, pokoknya semangat, anak aja bisa berangkat Korea, masa kalian enggak? Ya serius, saya dulu gak punya motor loh buat ininya. Apa namanya, buat kan dulu kan ngurus-ngurus ini apa persyaratan buat kesini kan harus pakai motor jauh kan, jarak Bandung. Nggak, kamu naiknya apa? Ya kan ada motor ini pacar saya. Dulu tuh dikasih motor sama pacar saya. Oh, kamu jangan lupain pacar. Enggak Kamu lah. harus setia. Dikasih motor di ini pinjemin. Sekarang bolak-balik Bandung itu sekitar 3 jam dulu saya ngurus-ngurus Bandung Raja persyaratan. Engkek. Bandung Ranca Ekek sama bukan Bandung sih, Soreang lah. Ya Bandung sih. Tapi Sore. jauh lagi. Bolak-balik ngurus-ngurus itu persyaratan. Bandung Dago, Nak. Terus lulus. Itu udah lulus apa belum ceritanya? Udah lah, ngurus-ngurus persyaratan. Iya, terus sending. Sending saya sendiri kalau nggak salah dulu. Soalnya kan dulu kan mau sama LPK kan di LPK-nya juga lagi Itu ini. ongkosnya dari mana? Riwa-riwi gitu. Yang posnya minjem semua ke tetangga, ke saudara, Orang tua. Kalau orang tua sih dulu emang nggak punya uang sama sekali loh, cuman buat Berarti kamu ke Korea modal dapat minjam-minjam gitu. kalau orang tua saya dulu sanggupnya cuman ngasih buat jajan aja lah, buat jajan saya sama adik-adik saya. Nah untuk kalau biaya saya habis puluhan juta itu ke sini itu real murni pinjaman semua. Sampai Habis. sekarang udah itu. Udah saurin, Udah dikembaliin. udah dari dulu juga udah beres kok. Ya pokoknya habis 30 lebih tuh Total semua. total semua tuh yang pinjam semua, yang ke bank, yang gede tuh yang ke bank nggak tahu berapa, 20 nggak tahu lebih kayaknya, ke bank itu 25an kayaknya. Setelah lulus itu bisa pinjem bank sih ya, Nak? Setelah lulus dari Korea mau terbang gitu. Saya malahan dulu uang buat tiket aja nggak ada loh. Saya uang buat tiket itu kan pinjam ke bank. Nah si uang tiketnya itu cairnya itu pas saya di Malaysia, cairnya itu baru bisa. Untung si tiketnya itu kan bisa ditunggak, jadi yang ngurusin tuh pihak bank. Berarti kamu utang di Garuda. Iya, Garuda naiknya. Garuda Air Asia sih, lupa lagi saya. Pokoknya delay dulu pas berangkat tuh di Malaysia tuh setengah hari kayaknya nungguin. Gara-gara utang. Bukan gara-gara utang, pesawatnya delay. Bukan delay, siapa namanya? Transit. Oh iya ya, delay sama transit beda ya. Beda. Iya transit, maksud saya transit di Malaysia dulu berapa jam, lama banget. Ngutang dulu di Malaysia. Transit. Lah utangnya katanya habis di Iya Malaysia. kan transit tahu uangnya cair baru masuk ke rekening saya. Terus bayar uang tiket. Itu juga dalam bentuk rupiah kalau nggak salah. Uang tiketnya udah otomatis kepotong. Udah otomatis kepotong uang tiketnya itu. Siapa lagi? Itu juga saya nukerin mau jajan kan ke Malaysia. Uangnya rupiah kan, ditukerin dulu ke money charger. Money charger. Iya, money. Money charger teman. Money apa sih? Money changing apa? Money charger lah. Money charger tuh. Ditukerin di situ saya juga uang dulu. Lah terus setelah sampai Korea kerja sebulan buat nyaurin utang. Utang kayaknya saya beres Berapa bulan? 4 bulanan gitu atau 3 bulanan. Apalagi saya udah lama kok. Udah hampir 2 tahun lebih. Nah, setelah utang dilunasin beli apa aja? Alhamdulillah udah ada rumah, udah bisa bangunin rumah buat keluarga. Sekarang sih lagi proses pembangunan, belum beres. Finishing lah. Iya, udah ada sawah, udah ya pokoknya udah alhamdulillah udah kebeli semua lah gitu. Kamu di sini udah berapa tahun? 2 tahun lebih, berapa bulan? 2 tahun lebih. Cepet banget teman-teman. Kayaknya baru ketemu kurap ini. Nggak kerasa cepat banget waktu di sini. Banget ya? Iya. Soalnya di sini cuma tidur, makan, tidur, makan. Tidur, makan, kerja. Tidur, makan, kerja. Nah ini rencana mau cuti atau menikah itu kapan?
Insya Allah tahun depan cuti menikah. Beneran nikah? Gak tahu juga. Ya kayaknya nikah tahun depan deh. Kesan-kesannya hidup di Korea itu gimana? Seneng atau nggak seneng, capek atau gimana? Ya intinya dijalanin aja, mau senang mau enggak juga itu namanya di perantauan. Disyukuri Rezekinya di Korea gitu ya, rezekinya di sini. dinikmati, disyukuri ya. Ya kadang ada senengnya, kadang ada stresnya juga. Ya gimana ngaturnya aja lah. Kalau lagi stres ya mending apa namanya salurin ke hobi, main game atau gimana gitu. Daripada yang aneh-aneh. Kayak gitu. Terus kirim ke rumah berapa nak? Kalau dulu sih semua dikirim. Kalau sekarang paling ya buat resiko yang di rumah aja per bulan. Yang penting di sini nggak kekurangan gitu ya. Yang penting di sini ya di sini kecukupi, di rumah kecukupi. Oh. Ibaratnya. Soalnya kan ya orang tua juga udah pada tua, udah agak pada kerja, jadi kan otomatis saya gitu yang nanggung semuanya, adik-adik saya, ibu saya, bapak saya. Terus, ya saya kadang ngirim ya dilebihin dikit buat ini, sisanya ditabung. Kan berhubung lagi nggak bangun juga kan ngatur maunya agak pusing atau gimana gitu ah. Soalnya belum beres rumah. Agak liar, Liar. Yang penting di sini nggak kekurangan ya nak. Kalau dikirim semua nanti pusing di sini nggak makan. Dulu juga aja baju kesini cuman bawa ini ya, cuman bawa dikit banget baju. Makanya tiap bulan saya belanja baju tuh ditargetin pasti tiap libur beli 1 atau 2 baju aja, 2 setel baju sama celana. Buat apa? Ya beli baju aja tiap gajian biar ntar pas mau pulang kan udah banyak. Cicil. Terus apa lagi? Ya yang lagi belajar makanya Kasih motivasi buat yang pengen ke Korea. pokoknya yang lagi belajar semangat, jangan mentang menyerah lah. Semangat euy. Semangat. Saya juga dulu ngerasain apa yang kalian rasain ibaratnya. Dari keluar sekolah sampai apa namanya nunggu ujian, digantung, nggak ada. Ibaratnya uang Iya. 100.000, 200.000 aja susah ya nak? Iya. Nunggu berapa tahun gak ada kepastian ujian. Kadang suka di PHP-in misalnya kata LPK nih ujian segini, tanggal segini kan apa namanya? Kenyataannya nggak ada gitu. Adanya kan ya sering dulu kayak gini lah. Kayak corona kayak gini kan nggak ada kepastian gitu. Corona temune. Ujiannya kapan? Nah pas ada ujian tuh kalian harus bener-bener disiapin lah. Jangan ibaratnya kan kita gak ada ujian sekarang. Kita tuh leha-leha gak boleh kayak gitu. Ya belajar sih tetap belajar, mau kerja mau nggak juga dari selingan biar gak lupa gitu kan. Biar ibaratnya kan dikit-dikit si ilmunya tuh nempel. Jadi pas ujian kita udah siap. Nanti yang penting lulus ya nak. Iya. Dari Korea nggak bisa nggak apa-apa. Tidak di sini nggak bisa bahasa Korea. Pusing. Liar Liar. Kan banyak nih sedikit cerita aja nih teman saya kebanyakan kan yang nggak lulus tuh kan ibaratnya kan nyantai-nyantai. Ya bukan berarti saya ya mojokin teman saya, ini cuman mau sharing aja gitu kan. Buat pengalaman Kan dia kan waktu belajar banyak nyantainya, banyak mainan HP gini itu kan pas ujian kan dia blank. Ini punya kamu ya? Temen saya udah habis, udah dibuang. Punya itu. Terus Ya ibaratnya sebelum ujian tuh kita udah siap lah secara materi atau secara Mental. Yang harus siapin tuh mental. kamu punya mental juga Saya ternyata. bagus kan. Nah, Kalian tar ujian kan ketemu sama orang Korea tuh pasti gugup loh apalagi pas apa namanya sesi wawancara itu tuh sama orang Koreanya kan pasti gugup loh, ngeblank kebanyakan. Jadi sekarang itu ada wawancara ya Nat. Pas zamanku dulu 2013 itu nggak ada, cuma tes terus lulus sudah. Sekarang ada wawancara skill ya. dulu tuh pas bagian saya tuh skill. Pak, kamu udah pakai komputer apa enggak? Enggak kayak. Belum, masih tulis. Sekarang muter kan. Dulu berarti kamu masih tulis. Oh, masih di buletin. Ya skill, tes kesehatan kalau nggak salah, tes terus fisik. Kamu sehat? Wawancara fisik saya sehat. Kalau misalnya tes skill itu masukin ini nih, ada di YouTube gue cari videonya yang masukin link itu atau enggak? Apa? Link. Pas bagian A dulu ada enggak? Nggak ada. Oh, beda berarti. Pas bagian saya masukin link nih. Keterampilannya itu tuh. Kamu bisa. Bisa.
masukin kan belajar dulu di LPK ada itunya alat Contohnya. ada kok di YouTube, cari aja tes skill IPS topik. Atau tahun sekarang ada apa enggaknya. Terus tes fisik tuh kayak tes genggaman jari, tes punggung, ya pokoknya fisik aja lah. Kalau yang fisiknya bagus sih gak bakal Kewalahan. kalau saya kan dulu terus banget, susah ini juga genggaman gini, kecil banget genggaman. Terus tes punggung. Di Korea itu nggak masalah tinggi badan ya? Enggak ya? Nah ini banyak yang nanyain yang katanya mata minus, bisa nggak ke Korea? Bisa mata minus tuh. Berapa minus? Kan minus ada. Nggak apa-apa. Yang Ada gulung-gulungan. setahu saya yang nggak boleh itu 5 penyakit, warna apa? HIV, buta warna, diabetes, apa namanya sih ya? Hepatitis. Hepatitis siapa nah? Hepatitis kita tahu, pokoknya hepatitis, HIV, buta warna, sama penyakit menular yang lainnya yang berbahaya itulah, pokoknya yang kayak gitu nggak boleh itu. Penyakit iri hati nggak apa-apa nah? Kalau mata minus nggak apa-apa, soalnya banyak yang nanyain mata minus gimana kak, mata minus gimana kak, nggak apa-apa. Saya juga minus kok ini matanya. Kamu ini karena kebanyakan ngegame Dari dulu sih. kamu ini pulang kerja ngegame Ini sampai saya jam telinga saya 2. juga ini yang kiri nggak bisa denger, nggak apa-apa kok, tapi nggak dipermasalahin. Karena ada tes telinga itu. Ada. Nah. Kamu Waktu- nggak lolos berarti itu. Waktu tes telinga juga saya agak panik itu kan, yang ini kan normal, kata yang ini geblank sama sekali gak kedenger sih suaranya itu. Kan waktu itu agak apa namanya, prosesnya agak rumit lah kan, soalnya kan ini ada ini gimana. Alhamdulillah gak apa-apa ternyata. Guys, gitu. Jadi gitu teman-teman, perjuangan. Tapi ya aku dulu juga sama. Aku dulu juga susah banget lah ibaratnya cari 100-200 ribu aja susah banget. Jadi makanya di Korea juga sebenarnya kerjanya capek ya nak. Cuma karena inget susahnya di Indonesia, inget pengen bahagian keluarga. Asli banyak juga yang komentar, Mas ngapain sih kerja di luar negeri, ngapain jauh-jauh, orang makan cuma sesuap nasi. Kalau prinsip saya, aku nggak makan cuma sesuap nasi, tapi saya sebagai laki-laki, apalagi saya keluarga saya itu laki-laki sendirian, jadi buat bagian keluarga ya nak ya. Iya. Buat bagian keluarga, bagian anak istri, aku pikirannya itu. Asli ya teman-teman, aku yang ngomongin ngapain ke luar negeri, maksudnya ngangsa teman, maksudnya gimana, maksa banget orangnya. Kemarin aku pulang nanyain gimana prosesnya keluar negeri, aku batin dulu ngejekin saya, sekarang malah pengen keluar negeri. Ya yang lagi nungguin proses biasanya tetangganya pada ngomongin kapan berangkat, Iya, kapan berangkat, emang kayak pasti gitu. Pak. Harus tahan omongan. Saya tak tahan omongan itu 2 tahun kalau nggak salah, dengerin omongan itu tiap hari. Sama, aku juga segituan. Saya dulu jarang keluar kamar tuh ya gara-gara itu. Tiap keluar pasti Keluar tanyain. kapan berangkat itu? Kalau misalnya kalau mau ke warung, kalau ini mau main keluar kan sering ketemu sama yang tetangga. Kapan berangkat gini-gini. Saya gak pernah ini. Tahun depan gitu aja, pusing nggak tahu. Udah nggak tanggepin. Tapi itu juga salah satu yang bikin kuat di Korea ya. Yang utamanya sih keluarga yang bikin kuat. Iya. Kalau keluarga senang di rumah berkecukupan, kita juga di sini senang. Capeknya ada yang menghargai, ada yang bikin seneng gitu ya. Nah, sebenarnya di Korea kerja capek teman-teman. Asli, cuma ya karena gitu bisa bahagiain keluarga. Terus di sini pengen apa-apa kebeli, itu pengen ini tinggal beli, pengen itu tinggal beli, murah-murah di sini. Beda kayak di Indo, mahal-mahal. Putih banget. Kak. Iyalah, kamera mehong gua udah 18 menit cepet banget. Oh iya, 18 menit. Kemarin tadi lama banget, 7 menit. Ya wis teman-teman, ini obrolan receh, obrolan ringan teman-teman. Semoga dari obrolan ini diambil manfaatnya, yang nggak bagus dibuang, nggak bagus ya. Iya nah. Iya. Kayak gitu. Ya wis teman-teman, buat yang mau Korea semangat, jangan lupa like, komen dan share. Terus yang mau kepoin Instagramnya Ana tadi apa? Hook JK96. Hook K O O K JK96. Ana gitu aja biar gampang dicari. Supri Atau Ana Tauhid Dragi. Ada Ana Supri. Tauhid Dragi. Supri gitu. Iya. Ya wis, teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sarange. Mas 20 menit lah.